Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 3459. Semua prasasti kehidupan hancur. Sekte Xingyuan, hancur. Para kultivator di mana-mana tercengang. Itulah Sekte Xingyuan, yang berafiliasi dengan Paviliun Wangtian. Semua orang di dunia tahu bahwa menyinggung Sekte Xingyuan berarti menjadi musuh Paviliun Wangtian. Terlebih lagi, Sekte Xingyuan adalah kekuatan kelas 1 yang sesungguhnya, yang memiliki artefak samsara. Bagaimana mungkin mereka bisa dimusnahkan dalam satu hari? Mustahil. Boom. Pada saat ini, sebuah raungan menggema. Para kultivator dari klan petir tiba dan menyapa para tetua klan petir, tetua, Leir Woyun dan yang lainnya, prasasti kehidupan mereka telah hancur. Gul. Wajah tetua klan petir langsung memucat. Klan petir telah kehilangan begitu banyak jenius selama bertahun-tahun. Leir Woyun, yang berasal dari benua Tianxuan, juga mati. Apa yang sebenarnya terjadi di kuil guntur kuno yang mendalam? Mata Baigu tiba-tiba memerah. Sekte Xingyuan adalah sekte yang akan menyelenggarakan upacara pengorbanan surgawi dalam 9 hari, dan sekarang telah dihancurkan. Dan ini adalah domain Guntur, dan bahkan praktisi klan Guntur pun dibasmi. Bagaimana mungkin Baigu tidak murka? Begitu kata-kata ini terucap, banyak kultivator yang muncul dari kuil guntur misterius kuno mulai berbicara. Di sana, ada sebuah kuil kuno. Di dalamnya, energi samsara kuno meletus, dan dalam kemarahan, semua kultivator berlutut. Aku melihat Sekte Xingyuan dan klan guntur menuju kuil itu. Gul, mendengar kata-kata ini, banyak kultivator tercengang. Mungkinkah kekuatan kuil itu memusnahkan semua kultivator Sekte Xingyuan dan klan guntur? Hanya itu cara. Lagi pula, Xing Wanchen pergi dengan cakram Xingyuan. Siapa yang bisa melawan artefak samsara seperti itu? Bahkan ada tubuh Dao Xing Jiudao di sana. Banyak kultivator di Paviliun Wangtian berdiskusi. Ketika tubuh Dao disebutkan, seorang kultivator langsung menceritakan kejadian yang mereka lihat di dalam kuil, di mana tubuh Dao itu bergegas menuju gerbang. Mendengar ini, Bai Gu memejamkan mata. Dia tersenyum kecut. Sekte Xingyuan dan klan petir telah musnah akibat krisis di dalam kuil misteri petir kuno. Jalan buntu, pikir beberapa kultivator dari Paviliun Wangtian. Sisi, Siwan, dan yang lainnya saling bertukar pandang, hanya mereka yang mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, begitu mereka berbicara, Paviliun Wangtian tahu bahwa masuknya Lin Yan ke dunia ini mungkin akan memicu niat membunuh. Mereka merahasiakannya. Umat manusia sungguh beruntung. Mereka mencuri barang murah di depan kuil itu. Kata beberapa kultivator sambil berkonsentrasi. Saat itu, seorang kultivator dari Paviliun Wangtian menghela napas dan berkata, juara pertama umat manusia akan namanya terukir di panggung roh petir. Mendengar ini, Si menatap Lingsu dan berkata, maju. Siwan, Yao Chen, dan yang lainnya mengangguk. Bakat Lingsu lebih hebat dari mereka. Jadi mereka tidak ikut bertanding. Aku tidak menyangka Lingsu benar-benar terukir namanya di sana. Sungguh suatu kemuliaan bagi ras roh. Wow! Di bawah tatapan semua orang, Lingsu berjalan langsung menuju panggung roh guntur. Sisi, Yao Chen, dan yang lainnya sedikit gemetar saat menatap pilar itu. Selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, umat manusia telah lama berusaha untuk meninggalkan namanya di pilar ini, dan hari ini, akhirnya, mereka telah mencapai tujuannya. Bas! Pada saat ini, kitab spiritual tiba-tiba menyerang, menggunakan kekuatannya sendiri untuk langsung mengenai kedua karakter di atasnya, mengukirnya sepenuhnya di pilar. Pilar ini menyandang namaku, abadi selamanya. Melihat nama di panggung roh guntur, semua kultivator sedikit mengernyit. Baigu dari Paviliun Wangtian sangat terkesan, dengan niat membunuh yang terpancar darinya. Lin Yan. Dua nama, Lin Yan, Sisi, Yao Chen, Siwan, dan yang lainnya sedikit terkejut. Lingsu tidak mengukir nama mereka sendiri di panggung, melainkan meninggalkan nama Lin Yan. Ini adalah kehormatan tertinggi. Jika bukan karena tebasan pedang Lin Yan 8 tahun yang lalu, bagaimana mungkin umat manusia kita bisa mencapai titik ini? Namanya pasti terukir di panggung roh guntur ini. Memang, sebuah nama di panggung roh guntur adalah sebuah kehormatan sejati, dan Lin Yan sepenuhnya pantas mendapatkannya. Banyak kultivator manusia yang hadir tiba-tiba angkat bicara. Kejayaan umat manusia memang berasal dari Lin Yan. Namun, ini mungkin memicu niat membunuh dalam diri Lin Yan. Bukankah Lingsu sudah mempertimbangkan hal ini?
Dia masih muda, Sisi mendesah dalam hati. Namun, terukirnya nama Lin Yan di panggung memang merupakan dambaan semua manusia. Pada saat ini, Bai Gu mencibir, niat membunuh di matanya semakin kuat. Setelah upacara pengorbanan surgawi, klan Lin, Lin Yan, dan Lin Sang akan lenyap sepenuhnya dari dunia. Umat manusia, Bai Gu bergumam pada dirinya sendiri, sedikit sarkasme terpancar di matanya. Sementara itu, Lin Yan terus berkultivasi di dalam kuil. Latihan ini berlangsung selama beberapa hari. Setelah 9 hari, hujan emas berhenti total. Lin Yan dan sosok bayangan itu membuka mata mereka langsung memancarkan cahaya keemasan yang meraung bersamaan. Wus! Mereka berdua mengembuskan napas, tatapan mereka dipenuhi niat membunuh. Energi reinkarnasi dari cakram bintang Yuan yang hancur telah lama diserap olehku. Hujan emas ini hanya berisi kekuatan jadi. Menatap Lin Yan, sosok bayangan itu berbicara. Meski begitu, ia tetap marah. Jika Lin Yan tidak merampas setengah dari kekuatannya, auranya pasti akan lebih kuat lagi. Lin Yan mengepalkan tinjunya. Meskipun ia masih berada di puncak Kaisar Surgawi, aura yang telah lama terpendam kembali menguat. Di dalam dantiannya, ia sudah bisa merasakan penghalang tahap reinkarnasi setengah langkah. Meskipun aku tidak bisa membunuhmu hari ini, aku pasti akan menghabisimu begitu aku meninggalkan tempat ini. Aku bahkan akan membantai seluruh umat manusiamu. Kultivator itu tiba-tiba berbicara, menatap Lin Yan, niat membunuhnya meluap, mengguncang seluruh area. Ekspresi Lin Yan juga menjadi fokus. Klan Iblis Kuno. Pada saat itu, Lin Yan akhirnya merasakan kehadiran pihak lain. Ini adalah energi iblis. Pada saat ini, sebuah nama terlintas di benak Lin Yan. Dari ingatan yang terfragmentasi dari kehidupan pertamanya, Lin Yan ingat bahwa di dalam klan Iblis Kuno, seorang samsara tertinggi yang kuat telah lahir. Penguasa binatang naga, Lin Yan berbicara. Boom! Saat Lin Yan selesai berbicara, sosok itu membeku, dan kemudian aura kabur itu menghilang. Tubuh naga iblis yang sangat besar itu berkilauan, dan energi iblis kuno menyebar. Kau benar-benar tahu namaku. Tak seorang pun memanggilku dengan nama itu sejak aku berumur 10 tahun. Semua praktisi klanku memanggilku Kaisar Naga. Saat aku menjelajahi dunia, dunia hanya mengenalku sebagai Kaisar Naga, dan kau benar-benar menyebut nama asliku. Hal ini membuat penguasa binatang naga sangat bingung. Siapa kau? Lalu ia menatap Lin Yan dan berteriak. Siapa aku? Lin Yan juga tersenyum pahit. Ingatan ini berasal dari kehidupan pertamanya, dan ia tidak jelas tentang identitasnya di kehidupan pertamanya. Hah, kau tidak mau memberitahuku. Aku punya caraku sendiri. Begitu kata-kata itu terucap, penguasa binatang naga bertindak. Ia pernah sangat mulia. Di atas dunia, ia pernah berdiri di puncak sejati klan iblis kuno. Bahkan hingga saat ini, ada cara untuk memverifikasi identitas Lin Yan. Bab 3460. Boom! Pada saat itu, pohon kuno itu beriak bergerak saat Raja Binatang Naga menyerang. Siapapun dirimu, kau masih bisa menunjukkan wujud aslimu di bawah mantraku. Suaranya tertahan, dan cahaya pohon kuno itu menyinari tubuh Lin Yan. Kecerahan seperti itu membuat Lin Yan mengerutkan kening. Ada sesuatu yang misterius di dalam cahaya ini. Namun, tepat ketika Lin Yan mencoba melihatnya lebih jelas, Raja Binatang Naga tiba-tiba berteriak kaget, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Ini sama sekali tidak mungkin. Alam surgawi menipuku. Raja Binatang Naga tampak marah. Lebih dari 2 juta tahun yang lalu, ia hidup di era agung itu, masa yang begitu mempesona sehingga tak terbayangkan oleh para kultivator masa kini. Bahkan di era itu, mereka yang belum mencapai siklus reinkarnasi hanya melihat kepalsuan dan pasang surut. Hanya Raja Binatang Naga yang tahu hakikat dunia yang sebenarnya. Terlahir dalam klan iblis kuno, ia menjelajahi dunia, memasuki siklus reinkarnasi, dan bahkan meraih gelar Kaisar Ilahi tertinggi. Di era itu, bahkan para makhluk tertinggi alam samsara pun menundukkan kepala di hadapannya. Ia praktis berdiri di puncak. Kemuliaan abadi dan kejayaan ras iblis kuno berada dalam genggamannya. Namun, baru setelah mencapai tingkat itu ia menyadari kekuatan mengerikan umat manusia. Bahkan ia, setelah memprovokasi umat manusia, dihancurkan oleh satu jari. Ia akan mengingat adegan itu seumur hidupnya. Setelah kematiannya, ia mengandalkan napas kehidupan yang pernah ia miliki di alam fana untuk menghindari kehancuran.
Namun dalam kehidupan ini, ia tak pernah lagi memendam keinginan untuk memprovokasi umat manusia. Namun, setelah berakhirnya era agung, sebuah pesan menyebar di alam surgawi. Pesan ini tak diketahui orang awam. Tetapi ia mendengarnya dengan sangat jelas. Alam surgawi berkata bahwa legenda umat manusia telah berakhir. Pada saat itu, Raja Binatang Naga berani bereinkarnasi. Namun kini, saat ia menatap Lin Yan, kengerian batinnya mencapai puncaknya. Boom! Sosoknya meraung, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke dalam pohon kuno. Dalam sekejap, pohon kuno itu berkedip dan lenyap. Di era ini, aku takkan muncul lagi. Hanya kata-kata penguasa binatang naga yang tersisa di sana. Lin Yan tertegun. Bukankah penguasa binatang naga telah menggunakan sihir untuk mengungkap identitas asli Lin Yan? Mengapa ia pergi? Apakah ia telah menemukan identitas aslinya di kehidupan pertama? Siapakah dia? Sayangnya, tak ada jawaban. Sebuah dengungan. Cahaya berkedip, dan dengan lenyapnya penguasa binatang naga, segalanya meredup. Lin Yan mendesah tak berdaya dan melangkah keluar. Saat ia meninggalkan kuil dan berbalik, gerbang itu tiba-tiba retak. Dua baris kata di gerbang, yang dulunya megah dan abadi, kini kehilangan kilaunya. Lin Yan berkonsentrasi, rasa ingin tahunya tentang identitasnya sendiri semakin besar. Bahkan kata-kata penguasa binatang naga sebelum ia menghilang terngiang di benaknya. Apakah alam surgawi menipunya? Apa yang dikatakan alam surgawi kepadanya? Sayang sekali penguasa binatang naga lenyap begitu cepat, jika tidak, mungkin ia bisa mengetahui suatu rahasia. Lin Yan mendesah dan melirik ke langit, matanya terfokus. Jika waktunya tepat, hari ini akan menjadi 9 hari dari sekarang, hari upacara pengorbanan surgawi. Paviliun Wang Tian. Ekspresi Lin Yan berubah dingin. 10.000 tahun yang lalu, Tianyu seperti ini. Di era ini, Lin Yan bahkan lebih menyadari perseteruan antara Paviliun Wang Tian dan klan Lin. Selama bertahun-tahun, Paviliun Wang Tian tidak pernah datang, dan Lin Yan merasa sulit untuk mereka mengambil tindakan. Namun kini, Paviliun Wang Tian telah sepenuhnya turun ke dunia. Pertempuran ini tak terelakkan. Wush! Dengan satu gerakan, Lin Yan langsung melangkah keluar dari tempat ini. Di dalam domain guntur, di lembah guntur mendalam, para kultivator dari semua ras berkumpul. Sekte Xingyuan telah hancur, dan kini klan Guntur memimpin upacara besar persembahan kurban ke surga. Di sini, ekspresi Bai Gu sangat dingin. Pada upacara besar persembahan kurban ke surga ini, ia akan mewakili Paviliun Wang Tian dan menyatakan kepada dunia bahwa mulai hari ini, Paviliun Wang Tian akan memerintahkan semua ras untuk mencekik klan Lin. Pada saat ini, seorang kultivator dari Paviliun Wang Tian menatap Bai Gu dan berkata, memang ada sesuatu yang aneh terjadi di kuil guntur mendalam kuno. Para kultivator dari klan jiwa kuno pernah melihat cahaya dan bayangan itu muncul. Mendengar ini, wajah Bai Gu menjadi sangat dingin. Sekte Xingyuan telah mengikuti Paviliun Wang Tian kita selama bertahun-tahun. Entah sekte ini dihancurkan oleh energi di dalam kuil guntur kuno atau oleh cahaya dan bayangan itu pasti akan mati. Di perjamuan nanti, jika entitas cahaya dan bayangan itu bertindak, ia akan menanggung murka Paviliun Wang Tian kita. Saat kata-kata ini terucap, para kultivator Paviliun Wang Tian mencibir. Paviliun Wang Tian telah turun dalam skala besar. Siapapun yang memprovokasi mereka di dunia ini, akan mati. Kita akan menyelidiki entitas cahaya dan bayangan itu setelah hari ini, kata Bai Gu. Baik, upacara pengorbanan surgawi hari ini sangatlah penting. Klak, pada saat ini, sebuah raungan menggema dari dalam lembah. Dengan suara ini, kekuatan surga meletus, beriak dari tempat ini ke seluruh langit dan bumi. Banyak kekuatan di dalam domain guntur gemetar, menatap lembah dengan rasa takjub yang mendalam. Banyak makhluk kuat di domain api, domain air, domain obat, dan bahkan di dalam domain kaisar gemetar. Kekuatan surga telah muncul kembali. Upacara pengorbanan surgawi akan segera dimulai. Gumam para makhluk kuat di alam ini. Bahkan ekspresi Kaisar Langit Bambu membeku. Sejak kedatangan Paviliun Pengamatan Langit, mereka diam saja. Tapi hari ini, lonceng berdentang, mengguncang dunia. Sepertinya mereka sedang mencoba membangun otoritas mereka. Instalasi. Banyak tetua di Gunung Bambu menoleh ke Kaisar Langit Bambu. Lalu bagaimana dengan mereka? Klan Lin. Tiba-tiba, semua tetua menoleh ke Kaisar Langit Bambu. Memang, mereka harus menyerang klan Lin. Seru Kaisar Langit Bambu. Banyak tetua di Gunung Bambu tercengang.
Pertempuran antara Paviliun Pengamatan Langit dan klan Lin telah berkecamuk selama 2 juta tahun sejak akhir era Agung. Ada jeda singkat dalam beberapa tahun terakhir, tetapi sekarang pertempuran akan segera dimulai lagi. Selama 2 juta tahun, klan Lin belum dimusnahkan, tetapi mereka telah ditindas. Kali ini, Paviliun Pengamatan Langit memanfaatkan momentum ini untuk menyerang klan Lin, kata salah satu tetua. Kaisar Langit Bambu menggelengkan kepalanya. Klan Lin berbeda sekarang. Karena mereka memiliki Lin Yan di dalam diri mereka. Di luar area ini, ekspresi semua faksi lain di wilayah kekaisaran juga tegang. Sebagai master sejati, setelah mengalami ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka tahu tujuan Paviliun Pengamatan Langit tanpa perlu bertanya. Paviliun Pengamatan Langit, yang bertindak atas nama surga, memerintah semua ras. Siapapun yang tidak patuh adalah musuh surga. Dalam 2 juta tahun terakhir, klan Lin telah menghasilkan banyak jenius, dan api kebangkitan mereka berulang kali mengancam akan dinyalakan, tetapi mereka akhirnya dipadamkan oleh Paviliun Pengamatan Langit. Kali ini kemungkinan besar tidak terkecuali. Banyak master mencibir. Beberapa jenius tampak acuh tak acuh, sementara mereka dari klan Iblis Kuno, klan Phoenix Kuno Roh Segudang, dan klan Jiwa Kuno memancarkan aura dingin. Selama bertahun-tahun, Lin Yan telah mencapai banyak keajaiban. Namun, dalam hati mereka, mereka tidak pernah menganggapnya layak untuk bereinkarnasi. Karena nama keluarga Lin Yan adalah Lin, Paviliun Pengamatan Langit pada akhirnya akan turun tangan. Dan upacara persembahan kurban agung hari ini adalah awal dari segalanya. Di era ini, Lin Yan pada akhirnya akan jatuh. Siapa yang bisa melawan kekuatan Paviliun Pengamatan Langit? Meskipun banyak master belum pernah menghadiri upacara agung ini, upacara ini telah menarik perhatian dunia. Bab 3461. Di alam guntur, di dalam lembah. Saat lonceng berdentang, sebuah altar kuno muncul. Altar ini sangat besar, melayang di udara. Menatapnya, para kultivator dari semua ras di lembah itu terpesona. Kekuatan ilahi yang terkandung di dalamnya membuat darah mereka bergetar. Aku pernah mendengar dari nenek moyang kita di zaman kuno bahwa garis keturunan alam surgawi adalah yang paling kuat, kekuatannya mampu menekan garis keturunan semua ras. Sekarang tampaknya, itu benar. Surga tak tertandingi. Pemandangan ini saja membuat semua ras terkagum. Baigu, mengamati ekspresi para kultivator dari segala arah, dipenuhi dengan kebanggaan. Boom! Kemudian, sebuah raungan bergema, diikuti oleh kilatan petir, dan pemimpin klan Guntur melangkah maju. Leir Woxuan. Kemunculannya menarik perhatian banyak kultivator. Para kultivator klan Guntur yang hadir dipenuhi dengan kebanggaan. Jika Sekte Xingyuan tidak dimusnahkan, klan Guntur tidak akan mampu memimpin upacara semegah itu. Berdiri di altar, mata Leir Woxuan menyala-nyala. Ia mengenakan jubah yang berkilauan dengan kilat, kainnya memancarkan kilatan petir. Ia berseru, dahulu kala, aura langit memancar dari langit, menciptakan benua Tianxuan dan menempa segudang energi yang memelihara kehidupan. Kata-katanya menggemakan pemahaman yang dipegang oleh sebagian besar kultivator. Langit berkuasa atas segala sesuatu. Entitas yang tak terkalahkan. Suaranya membangkitkan gemuruh guntur dan keagungan yang menakjubkan. Hari ini, semua ras berkumpul di sini untuk mempersembahkan kurban kepada langit sekali lagi, berdoa memohon perlindungan ilahi dan kedamaian dari kegelapan dan keresahan di zaman ini. Ucapan Leir Woxuan membuat tangannya bergerak, lalu ia berlutut dan bersujud di altar. Hancur. Di lembah di bawah altar, banyak kultivator mengikutinya, bersujud. Ini adalah wujud penghormatan kepada langit. Bahkan orang-orang di Paviliun Wangtian, bahkan tulang-tulangnya sendiri, bahkan lebih taat. Setelah 8 kali membungkuk, dan 9 kali bersujud, Leir Woxuan menatap altar. Di sana, kekuatan surga begitu kaya, berubah menjadi pemandangan yang begitu hidup. Istana surgawi 9 lapis. Disinilah surga bersemayam. Sebuah keajaiban, bukan, sebuah pertanda ilahi. Surga telah menunjukkan dirinya, pasti memastikan berakhirnya kerusuhan di era yang agung ini. Pada saat ini, semua ras bergemuruh dalam kegembiraan. Kekuatan surga begitu dahsyat, kekuatannya begitu dahsyat, memaksa semua orang untuk tunduk. Gul, bahkan Leir Woxuan pun terguncang hebat. Siapa di antara para kultivator di dunia ini yang tidak menghormati surga? Melihat pemandangan ini, ia bergumam, surga berkuasa atas segalanya. Ia pasti akan membimbing klan petir kita menuju keabadian abadi.
Tatapannya tajam, dan ia berdiri, melihat sekeliling. Meskipun upacara pengorbanan surgawi hari ini dipimpin oleh klan petir kita, kalian semua harus tahu, protagonis sejatinya adalah paviliun pengamat surga. Dengan suara mendesing, terdengar tawa kecil, tulang-tulang putih muncul di altar. Pada saat ini, para kultivator juga bangkit, dan saat mereka sekali lagi menatap para kultivator paviliun pengamat langit, kekaguman mereka semakin dalam. Langit tak terkalahkan dan tak tertandingi, berkuasa atas segalanya. Paviliun Wang Tian, yang bertindak atas nama langit, adalah utusan sejati langit. Di era ini, siapa lagi selain alam surgawi yang dapat menandingi Paviliun Wang Tian? Merasakan ekspresi orang-orang di sekitarnya, Bai Gu menjadi semakin memberontak. Setiap era besar di dunia telah menyaksikan kegelapan dan kekacauan, tetapi sekarang, 20 tahun telah berlalu, dan belum pernah ada kekacauan besar yang sesungguhnya. Ini karena langit melindungi kita. Paviliun Wang Tianku menekan keempat penjuru. Suara Bai Gu bergema ke segala arah. Di bawah mereka, Yao Chen, Siwan, dan para jenius lainnya dari ras manusia purba mengerutkan kening. Ini jelas pencapaian Lin Yan, apa hubungannya dengan Paviliun Wang Tian? Ketika klan penyihir raksasa datang, dan arwah orang mati muncul, semua ras ketakutan. Pada saat itu, Lin Yan dan orang-orang istana surgawi lah yang menyerbu. Siwan dan yang lainnya yang bertarung melawan mereka. Namun, mereka tidak pernah melihat sosok Paviliun Wang Tian, melainkan Sekte Xingyuan, yang berada di bawah Paviliun Wang Tian, mengkhianati semua ras dan menyerang umat manusia. Jika Lin Yan tidak menyapu bersih segalanya, dunia pasti akan sepenuhnya gelap. Namun sekarang, Bai Gu tidak mengatakan apa-apa tentang semua ini. Sekarang, demi ketenangan abadi antara langit dan bumiku, dan untuk mencegah dunia berada dalam kegelapan dan kekacauan, hari ini aku, Paviliun Wang Tian, memerintahkan dunia, untuk membunuh klan Lin. Ketika suara ini jatuh, suaranya bergema langsung di lembah. Bunuh klan Lin. Terutama empat kata ini, terngiang-ngiang di telinga setiap kultivator. Saat ini, banyak kultivator terkejut. Namun, beberapa kultivator tersenyum pahit, mereka sudah tahu segalanya. Sedangkan umat manusia, wajah mereka dingin. Di tengah ekspresi rumit semua ras, Lei Ruoxuan segera berkata, klan Lei Ku mematuhi kehendak surga dan bersedia bekerja sama dengan Paviliun Wang Tian untuk membunuh klan Lin. Kami bersedia menghilangkan bahaya bagi semua ras dan memulihkan perdamaian dunia. Ada rumor di langit bahwa klan Lin terkait dengan klan iblis kuno. Keberadaan mereka berbahaya bagi semua ras di dunia. Sudah menjadi tugas klan jiwa kunoku untuk membunuh klan Lin. Petik 2. Selama bertahun-tahun, setiap kali ada kerusuhan, klan Lin harus terlihat. Aku curiga mereka telah merencanakan segalanya. Jika klan Lin tenang, tidak akan ada lagi kerusuhan, dan gerbang Voidku dapat menyerbu. Hahaha, klan iblis kunoku tidak akan pernah menolak. Pada saat ini, suara-suara terdengar silih berganti. Di lembah, atmosfer pembantaian klan Lin membumbung tinggi ke langit. Suara-suara seperti itu terdengar jelas bahkan di wilayah perbatasan wilayah Guntur. Melihat pemandangan ini, Bai Gu dan bahkan para praktisi Paviliun Wang Tian tersenyum. Di era agung, kekuatan surga berangsur-angsur menguat, yang memungkinkan kekuatan surga ditunjukkan. Di bawah kekuatan seperti itu, semua ras di dunia pasti kagum pada surga. Paviliun Wang Tian bertindak atas nama surga dan ingin membunuh klan Lin. Siapa yang berani melawan? Saat ini, banyak klan yang menyuarakan pendapat mereka. Namun, raut wajah Bai Gu berubah dan langsung tertuju pada umat manusia. Matanya menatap Yao Chen, Sisi, dan yang lainnya, kalian tidak patuh. Begitu suaranya jatuh, klan jiwa kuno, klan iblis kuno, dan yang lainnya langsung menatap Yao Chen, Sisi, dan yang lainnya, lalu berteriak, beraninya kalian, Paviliun Wang Tian telah memutuskan untuk membunuh klan Lin, dan kalian tidak menyatakan pendirian kalian. Apakah kalian ingin melawan? Apakah kau masih akan melawan kehendak langit? Saat ini, semua ras menatap. Di bawah suara-suara itu, Siwan, Yao Chen, dan anak-anak muda lainnya merasakan tekanan yang luar biasa. Namun, ekspresi mereka tetap tegas. Membiarkan mereka mengambil tindakan terhadap klan Lin atau bahkan Lin Yan. Bagaimana mungkin? Bolehkah aku bertanya pada Paviliun Wang Tian, kejahatan apa yang telah dilakukan klan Lin? Mengapa mereka dieksekusi? Meskipun ada tekanan dari semua pihak, Sisi tetap bertanya dengan gigi terkatup. Klan Lin tidak menghormati langit, dan di zaman kuno,
mereka berselingkuh dengan klan iblis kuno dan mengkhianati semua ras, teriak Baigu. Di mataku, klan Lin sama seperti ras manusia yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berperang melawan klan iblis kuno dan melindungi kita manusia. Aku tidak tahu seperti apa di zaman kuno, tetapi dalam kehidupan ini, klan Lin tidak ada hubungannya dengan klan iblis kuno. Jika Paviliun Wangtian membenci klan iblis kuno, mengapa tidak memerintahkan dunia untuk mengeksekusi iblis kuno? Jika demikian, klan Siku tidak akan pernah mundur, tetapi jika kau ingin mengeksekusi klan Lin, maafkan aku karena tidak patuh. Di dalam lembah, di bawah tatapan semua ras, meskipun Tian Wei ada di sini, Sisi tetap berteriak.